Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dandi Dolor, kembali lagi ke channel Dandi Dolor. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah telah bersama-sama lagi kita bisa menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan kita, ketakwaan kita selalu meningkat ya sahabat Dandi Dolor. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan yang baik dan yang telah memberikan contoh yang paling baik di muka bumi ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sahabat Dandi Dolor, sebelum kita mengawali kegiatan ini ada baiknya kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala kegiatan kita, segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat Dandi Dolor, sekarang Dandi Dolor berada di taman ya sahabat, yaitu Taman Ayodhya. Di sini terletaknya di Jakarta ya sahabat Dandi Dolor. Kemarin sudah kita kunjungin juga Masjid Istiqlal sama Monas dan Waduk Pluit sudah kita kunjungin juga ya sahabat Dandi Dolor. Yang belum nonton video-video penjelasan di tempat-tempat Waduk Pluit, Monas, silakan klik di sini, saya sertakan linknya. Oke sahabat Dandi Dolor, kali ini kita akan membahas yaitu aksi 65 sahabat, aksi heroik. Nah, aksi heroik 65 sahabat Rasulullah SAW nih sahabat Dandi Dolor. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu ada yang heroik sahabat. Jadi ada yang pahlawan, ada yang ibaratkan memang dia ingin sekali bersama Rasulullah SAW sampai merelakan nyawanya untuk bisa bersama Rasulullah SAW. Dalam membela agama, dalam membela Rasulullah SAW, para sahabat itu barisan paling depan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan membahas yaitu kisah heroik 65 sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang pertama kita akan bahas yaitu sahabat dari Anas bin Malik Al-Ansari. Nah, kita akan bahas aksi heroik dari Anas bin Malik Al-Ansari, sahabat Dandi Dolor. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya sahabat supaya jelas dan tidak salah paham. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja sahabat Dandi Dolor. Dan yang ingin mendukung channel ini caranya gampang banget. Klik subscribe, like dan komen dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya sahabat Dandi Dolor. Langsung aja kita akan bacakan aksi heroik dari sahabat Nabi yaitu Anas bin Malik Al-Ansari. Allahumma urzuqhu ma'alan waladan wa bariklah. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berikanlah dirinya. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam baginya. Anas bin Malik masih dalam usia belia saat ibunya yang bernama Al-Ghumaisah mengajarkan kepada Sayyidatan dua kalimat syahadat. Al-Ghumaisah mengisi hati Anas untuk mencintai sang Nabi, pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi fadlus salati wa azkas salam. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan, terkadang telinga dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Betapa anak yang masih dalam usia belia, ia berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang bernama di Mekah. Ia berharap pergi menjumpai nabinya yang berada di Mekah. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk mengunjungi mereka di Yasrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengannya. Tidak lama berselang hingga di kota Yasrib yang beruntung ini tersebar kabar bahwa Nabi SAW dan sahabatnya yang bernama As-Siddiq Abu Bakar sedang dalam perjalanan menuju Yasrib. Maka setiap rumah menjadi ceria karenanya. Setiap relung hati manusia pun menjadi gembira dibuatnya. Semua mata dan hati manusia menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang disusuri oleh Nabi SAW dan sahabatnya menuju kota Yasrib. Para remaja setiap pagi berteriak, "Muhammad telah datang." Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara. Akan tetapi ia tidak mendapat apa-apa dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah dan segar,
Beberapa orang pria di kota Yasrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seseorang sahabat hampir tiba di Madinah. Serentak, beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia yang dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan sang Nabi Muhammad SAW. Di barisan para anak usia belia tersebut terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari. Tibalah Rasul SAW beserta sahabatnya As-Siddiq. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak terdiri dari para pria dewasa dan anak-anak. Sedangkan para ibu dan gadis berada tetap di rumah. Memandang dari kejauhan datangnya sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya-tanya, yang mana Rasul, yang mana Rasul? Hari itu menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya hingga pada usia yang lebih dari 1100 tahun. Baru saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah Al-Rumaisah binti Milhan, ibunya Anas menghadap beliau. Al-Rumaisah membawa anaknya yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi kuningnya. Lalu Al-Rumaisah memberikan salam kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Al-Ansar yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi SAW bergembira mendengarnya, dan beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya Rasulullah SAW menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja, saat itu berusia 10 tahun. Saat ia mulai bahagia dapat membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia terus tinggal dalam asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasul yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Mari kita persilakan Anas untuk bercerita tentang beberapa kisah menarik dari pergaulannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang didapatkan dalam asuhan beliau. Ia amat mengetahui hal ini dan untuk menceritakannya ia amat berkompeten. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri belakangku dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang, ternyata ini ia adalah Rasulullah SAW. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Unais, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku menjadi grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasul." "Ya Rasulullah, demi Allah aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya, namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, 'Mengapa kau lakukan ini?' Dan beliau tidak pernah berkata, 'Atas apa yang tidak aku kerjakan, mengapa kau tidak mengerjakannya?'" Rasulullah SAW jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan Unais, kadangkala beliau memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satunya adalah nasihat, "Anakku, bilang kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukan.
Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu. Setelah Rasulullah SAW wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu ia mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah SAW, dan ia mencoba mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in. Dengan petunjuk dan ajaran Nabi SAW, ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah SAW. Dalam usia panjang yang dimilikinya ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepada setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali merasa bingung memutuskan suatu persoalan hukum, mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Salah satunya adalah sebagian orang yang memperdebatkan masalah agama tentang kebenarannya adalah sebagian orang yang memperdebatkan masalah agama tentang kebenaran adanya telaga Nabi SAW di hari kiamat. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal tersebut. Anas berujar, "Aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu yang memperdebatkan masalah telaga Rasul. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku, di mana setiap kali ia melakukan sholat, pasti ia berdoa kepada Allah agar diberikan air minum dari telaga Nabi SAW. Anas masih terus hidup dengan kemenangan indah bersama Rasulullah SAW sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan beliau. Begitu terguncang saat berpisah, ia seringkali mengulangi pembicaraan tentang hal tersebut. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah SAW dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Rasulullah SAW dan membenci apa yang beliau benci. Hal yang paling sering ia ingat saat bersama Nabi SAW adalah 2 hari. Pada hari kali pertama ia berjumpa dengan Nabi SAW dan di mana hari beliau wafat pada terakhir kali. Jika ia mengenang hari pertama ia berjumpa Rasul, ia akan menjadi gembira dan semangat seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun bila terbesit dalam benaknya hari yang kedua, ia menjadi sedih dan menangis. Malah ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menjadi nangis. Seringkali ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihatnya saat beliau wafat. Sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut. Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya, dan pada hari ia gelap, dan pada hari ia hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, maka seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat beliau adalah hari Senin. Di saat tirai kamar beliau dibuka, aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah Rasulullah SAW di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami, melebihi wajah beliau yang saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah. Rasulullah SAW sering mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doanya beliau untuknya adalah, Allahumma urzukhu ma'alan waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berkahilah hidupnya. Allah mengabulkan doa nabinya, dan Anas menjadi orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak dan cucunya maka berjumlah melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup satu abad lamanya ditambah 3 tahun lagi. Anas radhiyallahu anha senantiasa berharap syafaat Nabi SAW untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat sehingga aku dapat berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu Unais." Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talkinkan aku kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ia mengucapkan kalimat tadi hingga ia mati. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah SAW. Tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya.
Selamat pada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis. Ia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya dan ibunya yang bernama Al-Ghumaisa atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Oke sahabat dan didolor, itulah kisah heroik dari Anas bin Malik Al-Ansari ya sahabat dan didolor, sudah kita bacakan. Semoga kita bisa petik hikmah dan ilmu dari cerita tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kitonian. Tunggu sebentar. Oh ya sahabat dan didolor, video selanjutnya akan kita bahas lagi, yaitu baca aksi heroik dari sahabat Nabi, yaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Nah sahabat dan didolor, pantengin terus channel ini supaya tidak ketinggalannya. Aktifkan lonceng notifikasi kalian.